Halo, apa kabar saudara? Bagaimana kabar Anda hari ini? Kelompok 5 kembali hadir dengan membawa sejumlah informasi menarik yang telah disiapkan untuk Anda. Nah, saudara, berikut berita menarik hari ini. Indonesia, negara agraris yang menyimpan banyak kekayaan alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta letak geografis Indonesia yang berada pada daerah tropis dan berada pada garis khatulistiwa, menyebabkan Indonesia menetapkan suplai matahari yang cukup sepanjang tahun. Hal ini menjadikan pertanian sebagai sektor andalan masyarakat Indonesia untuk menjalankan roda perekonomian keluarga mereka. Hingga pada tahun 2012, sektor ini telah menyediakan lapangan pekerjaan untuk 49 juta orang Indonesia atau sudah mewakili sekitar 41% dari total angkatan kerja yang ada di Indonesia. Potensi agribisnis Indonesia di kancah dunia juga sangat bervariasi, yakni peringkat pertama sebagai produsen tuna, kelapa sawit, kelapa, dan cengkeh, peringkat kedua sebagai produsen ikan, kelapa, dan lada, dan peringkat ketiga sebagai produsen kakao dan pala. Namun sebaliknya, hal tersebut tidak sejalan dengan kondisi yang dialami oleh sebagian dari petani Indonesia. Masih banyak para petani yang belum sejahtera. Mereka belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka harus hidup di dalam garis kemiskinan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkannya? Penyebab kemiskinan pada petani. Rendahnya tingkat pendapatan pada rumah tangga merupakan salah satu persoalan utama dalam perekonomian pedesaan. Sumber daya manusia menjadi faktor penentu tinggi rendah tingkatnya pendapatan seseorang, menurut dari Becker 1994. Adapun faktor-faktor penyebab kemiskinan petani, yaitu ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor personal dan fisik, yang meliputi usia. Yang kedua adalah faktor ekonomi, yang meliputi modal, teknologi, akses kredit. Yang ketiga adalah faktor sosial budaya, yang meliputi pendidikan, kesempatan kerja. Yang keempat adalah faktor geografi dan lingkungan, yang meliputi sumber daya lahan dan pasar. Menurut Salim 1982, ada 3 ciri penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yakni 1. Tidak menguasai faktor produksi sehingga memperoleh pendapatan yang terbatas. Yang kedua, tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh modal produksi dengan kekuatan sendiri. Yang ketiga, tingkat pendidikan umumnya rendah. Dan dikutip dari jurnal Jingan 2012, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan menyatakan hal ini disebut dengan the vicious circle of poverty atau disebut lingkaran setan kemiskinan. Produktivitas rendah tercermin di dalam pendapatan nyata yang rendah. Pendapatan nyata rendah berarti tingkat tabungan juga rendah. Tingkat tabungan yang rendah menyebabkan tingkat investasi rendah dan modal kurang. Kekurangan modal pada gilirannya bermuara pada produktivitasnya yang rendah dan seterusnya. Nah, dalam penanggulangan kemiskinan, salah satunya yaitu melalui pembangunan pertanian, dikarenakan meningkatnya kemiskinan dalam bidang pertanian, apalagi masyarakat tani di pedesaan. Menurut Kasiran tahun 2000, pembangunan pertanian pada dasarnya itu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup petani dan juga perekonomian, karena salah satu penjunjung tingkat ekonomi kita yaitu di bidang pertanian. Nah, bagaimana caranya mencapai itu? Yaitu melalui strategi investasi dan kebijakan pengembangan profesionalitas. Selain profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja pertanian, yaitu salah satunya dengan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, peningkatan penguasaan lahan ataupun aset produktif lainnya oleh petani, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disertai dengan penataan dan pengembangan kelembagaan desa. Nah, dengan usaha tersebut diharapkan partisipasi aktif petani dan masyarakat pedesaan dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan produktivitas komoditi pertanian yang dapat dicapai secara efisien dan dinamis, diikuti pembagian surplus ekonomi antar berbagai pelaku ekonomi secara lebih adil, baik itu petani sendiri maupun juga pelaku ekonomi, untuk meningkatkan perekonomian negara dan juga mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di negara kita. Lalu, kebijakan pembangunan pertanian ini juga diharapkan dapat mendorong dan menarik pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Seperti di bidang-bidang lain, maka dari bidang pertanian kita memiliki salah satunya yaitu pangan. Sektor ekonomi lainnya salah satunya yaitu di bidang sandang, papan, dan pangan.
Nah, untuk sasaran pembangunan pertanian ini untuk penanggulangan dari kemiskinan salah satunya yaitu meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pendapatan petani dan juga masyarakat pedesaannya melalui peningkatan produktivitas sumber daya manusia masyarakat pertanian, lalu meningkatkan penguasaan aset produktif pertanian, inovasi teknologi baru dan menata kebijakan pembangunan ekonomi dan pengembangan kelembagaan pertanian dalam arti luas. Nah, dengan demikian akan terjadi sinergi dan efisiensi keseluruhan mata rantai agrobisnis, mulai dari rekayasa teknologi, pembiayaan agrobisnis dan pelayanan, jangkauan pada faktor produksi pertanian dan ekonomi tingkat rendah juga tingkat tinggi bagi penduduk desa dan juga perekonomian Indonesia dalam peningkatan pangan negara Indonesia sendiri. Maka dari itu, dalam penanggulangan kemiskinan ini diharapkan bagi para mahasiswa pertanian Indonesia dan juga para petani di seluruh Indonesia bisa bekerja sama dan dibantu oleh pihak pemerintah untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, disertai dengan penataan dan pengembangan kelembagaan pedesaan agar meningkatkan perekonomian Indonesia baik itu di sektor umum maupun di sektor pertanian. Sekian dari saya undur diri, saya Putri Sinta dan juga bersama rekan-rekan saya Putri Kurniasari dan juga Heri Saputra, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.